Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Harim Tazlila dengan NIM 06101182490007 dari kelas A Indralaya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa. Jadi apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa adalah salah satu teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan cara menambahkan suatu larutan asam atau basa yang sudah diketahui konsentrasinya ke dalam larutan yang tidak diketahui konsentrasinya, baik asam maupun basa. Di mana larutan yang sudah diketahui konsentrasinya ini adalah titran yang berada di dalam buret, sedangkan larutan yang tidak diketahui konsentrasinya bernama titrat yang berada di dalam Erlenmeyer. Titrat ini adalah larutan yang akan dititrasi. Proses ini dilakukan secara perlahan-lahan hingga tercapai titik ekivalen, yaitu titik di mana jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa dalam larutan. Selanjutnya ada prinsip titrasi asam basa. Pada titrasi asam basa, asam akan bereaksi dengan basa membentuk air dan garam. Sesuai dengan reaksi, asam ditambah basa menghasilkan air plus garam. Contohnya ada reaksi antara asam klorida atau HCl dengan natrium hidroksida atau NaOH, yaitu HCl dalam bentuk aqueous ditambah dengan NaOH dalam bentuk aqueous menghasilkan NaCl aqueous plus H2O liquid. Jenis titrasi asam basa itu ada 4. Yang pertama, asam kuat basa kuat. Yang kedua ada asam kuat basa lemah. Yang ketiga, asam lemah dan basa kuat. Dan yang terakhir itu asam lemah dan basa lemah. Langkah titrasi asam basa. Yang pertama, persiapan larutan asam, misalnya HCl yang konsentrasinya belum diketahui, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dengan bantuan pipet volumetrik untuk hasil yang lebih akurat. Yang selanjutnya, larutan basa, misalnya NaOH yang konsentrasi sudah diketahui, dimasukkan ke dalam buret. Yang kedua itu penambahan indikator. Tambahkan beberapa tetes indikator ke dalam larutan yang berada di dalam Erlenmeyer. Pemilihan indikator ini disesuaikan dengan jenis asam dan basa yang digunakan. Selanjutnya, proses titrasi. Yang pertama, tempatkan Erlenmeyer tepat di bawah buret. Yang selanjutnya, buka keran buret secara perlahan dan teteskan larutan titran atau NaOH sedikit demi sedikit ke dalam Erlenmeyer sambil diaduk dengan perlahan. Selanjutnya, lanjut sampai terjadi perubahan warna yang stabil. Inilah yang disebut dengan titik akhir titrasi. Dan yang terakhir itu pencatatan dan juga perhitungan. Catat volume NaOH yang digunakan dari buret dengan volume akhir dikurang volume awal. Selanjutnya, gunakan data ini untuk menghitung konsentrasi HCl dengan menggunakan rumus MA dikali VA sama dengan MB dikali VB. Perbedaan titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Setelah proses titrasi dilakukan, kita akan mencapai suatu titik yang disebut titik ekivalen. Titik ekivalen adalah keadaan di mana jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa yang bereaksi secara stoichiometri. Artinya, keduanya sudah saling menetralkan secara sempurna. Titik ini adalah tujuan utama dari titrasi, karena pada titik ini kita bisa melakukan perhitungan untuk mengetahui konsentrasi larutan yang tidak diketahui. Sedangkan titik akhir adalah saat perubahan warna indikator terlihat selama proses titrasi. Titik akhir digunakan sebagai penanda bahwa titrasi sudah hampir mencapai titik ekivalen. Agar hasil lebih akurat, titik akhir harus sedekat mungkin dengan titik ekivalen, sehingga pemilihan indikator yang tepat sangat penting. Perhitungan. Rumusnya itu MA dikali VA sama dengan MB dikali VB. Dengan MA sebagai molaritas asam, VA sebagai volume asam, dan MB sebagai molaritas basa, VB sebagai volume basa. Akan memberikan satu contoh soal. Seorang siswa melakukan titrasi untuk menentukan konsentrasi larutan HCl. Ia menitrasi 25 ml larutan HCl dengan larutan NaOH 0,1 mol. Setelah melakukan titrasi, diketahui volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir adalah 20 ml. Hitunglah konsentrasi HCl dalam larutan. Diketahui tadi volume HCl-nya itu atau VA-nya itu 25 ml. Sedangkan volume NaOH atau VB itu 20 ml. Dan molaritas NaOH atau MB itu 0,1 mol. Jadi yang ditanya ini adalah molaritas HCl atau MA. Jawabnya itu menggunakan rumus yang sudah kita ketahui, yaitu MA dikali VA sama dengan MB dikali VB. Karena yang dicari MA, jadi kita langsung masukkan saja MA dikali 25 sama dengan 0,1 dikali 20. MA sama dengan 0,1 dikali 20 dibagi 25. Jadi MA itu sama dengan 2 dibagi 25, hasilnya 0,08 mol. Jadi konsentrasi HCl adalah 0,08 mol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.